Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Fatra Faiza dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 NIM 007. Saya di sini akan membahas mengenai Raden Ajeng Kartini dalam dunia pendidikan. Yang akan saya bahas yaitu mengenai biografi Raden Ajeng Kartini, kata mutiara Raden Ajeng Kartini, kontribusi Raden Ajeng Kartini dalam dunia pendidikan, karir Raden Ajeng Kartini, dan yang terakhir mengenai konsep yang dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini mengenai pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan langsung saja membahas mengenai biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau merupakan putri dari seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibu yang bernama Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Beliau memiliki seorang kakak yang bernama Sosro Kartono yang ahli dalam berbagai bidang kebahasaan, terutama dalam bahasa Belanda. Beliau sekolah sampai usia 12 tahun, yaitu sekolah dasar atau yang biasa dulu disebut merupakan sekolah ELS. Dan selanjutnya beliau dipingit oleh kedua orang tuanya karena akan memasuki usia remaja yang selanjutnya akan dinikahkan oleh orang tuanya, seperti itu. Sewaktu pingit tersebut, beliau terus belajar dengan buku-buku kakaknya yang ditinggal di rumah untuk beliau belajar, sehingga beliau tidak hanya berdiam diri di rumah, namun tetap belajar. Dan selanjutnya beliau bercita-cita ingin menjadikan sekolah wanita, mendirikan sekolah wanita yang agar wanita setara kedudukannya dengan seorang pria. Selanjutnya beliau dijodohkan dengan seorang bupati Rembang yang sudah beristri 3 yang bernama Kanjeng Raden Mas Aryo Singgih Joyo Adiningrat, dan menikah pada tanggal 12 November tahun 1903. Selanjutnya beliau dikaruniai seorang putra yang bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904, dan beberapa hari kemudian beliau akhirnya wafat, yaitu pada tanggal 17 September 1904 dan dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kata mutiara yang pernah dilontarkan oleh Raden Ajeng Kartini. Yang saya akan ucapkan adalah yang saya ingat sekali, Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan bahwa bukan laki-laki yang ingin kami lawan, tetapi pikiran yang kolot dan usang. Itu adalah kata-kata mutiara yang pernah disampaikan Raden Ajeng Kartini mengenai pendapat kolot dan adat yang kolot. Yang beliau maksudkan kolot adalah karena adat yang diperuntukkan wanita untuk hanya tinggal diam di rumah saja, berdiam diri di rumah saja dan melayani suami, seperti itu, tanpa pendidikan yang tinggi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kontribusi Raden Ajeng Kartini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Raden Ajeng Kartini sangat berkontribusi dalam pendidikan di Indonesia, terutama yaitu pendidikan wanita. Beliaulah yang mencetuskan bahwa wanita
juga berhak untuk berpendidikan tinggi selayaknya seorang pria, dan beliaulah yang mendirikan sekolah wanita pertama kali, yaitu di timur gerbang kantor Kabupaten Rembang, yang didukung oleh suaminya pada waktu itu, karena suaminya sangat mendukung cita-cita Raden Ajeng Kartini dan memperbolehkan untuk mendirikan sekolah bagi wanita yang selanjutnya tersebar luas sebagai Yayasan Kartini di beberapa kota di Indonesia ini yang bernama Sekolah Kartini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karir Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini hanya bersekolah hingga usia 12 tahun, yaitu sekolah dasar yang biasa disebut dulu adalah ELS, yaitu sekolah dasar untuk para Belanda dari kolonial Belanda, seperti itu. Dan selanjutnya beliau hanya belajar di rumah, namun dengan beliau bisa berbahasa Belanda, beliau sangat rajin sekali membaca buku-buku dari Belanda, sehingga beliau pun bisa belajar banyak dari situ dan menjadikan pendidikannya lebih tinggi dari belajarnya sendiri itu. Dan akhirnya beliau pun mengirimkan surat-surat yang selanjutnya oleh seorang Belanda diterbitkan dalam surat buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu konsep-konsep yang dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini. Konsep yang pertama adalah perempuan adalah tempat pertama bagi pendidikan. Konsep yang kedua adalah perempuan adalah pembawa perubahan. Konsep yang ketiga adalah mengenai mendidik budi jiwa. Konsep yang keempat adalah kesetaraan gender, kesetaraan mengenai laki-laki dan perempuan dalam mendidik bangsa. Dan yang kelima adalah konsep pendidikan untuk cinta tanah air. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Itulah tadi review mengenai Raden Ajeng Kartini yang saya reviewkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.